teman-teman, kali ini kami akan membawakan materi tentang kualitas data. Ayo kita simak penjelasannya bersama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, kualitas data. Apa itu kualitas data? Menurut Mark Moseley dalam bukunya Dictionary of Data Management, kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, timely, konsisten, sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis, dan relevan tentunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kenapa sih kualitas data itu sangatlah penting. Nah, yang pertama, ini meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Kedua, memperbaiki pelayanan kepada customer. Ketiga, meningkatkan kesempatan memperbaiki kinerja. Keempat, mengurangi resiko dari keputusan yang berbahaya. Kelima, mengurangi biaya terutama untuk pemasaran. Keenam, mengembangkan strategi untuk pembuatan keputusan. Ketujuh, meningkatkan produktivitas dengan memangkas beberapa proses. Kedelapan, menghindari efek komplikasi dari data yang terkontaminasi. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas indikator mengapa suatu data dikatakan berkualitas. Ada 14 indikator mengapa suatu data dikatakan berkualitas. Yang pertama adalah akurasi. Yang dimaksud akurasi adalah data yang tersimpan nilainya adalah benar atau akurat. Yang kedua adalah domain integrity. Yang dimaksudkan dengan domain integrity adalah nilai atribut sebuah data sesuai dengan batasan yang diperkenankan. Contohnya jika kita menyimpan data jenis kelamin, maka batasannya adalah laki-laki dan perempuan. Maka datanya tidak keluar dari laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah data type. Yang dimaksudkan dengan data type adalah nilai data disimpan dalam tipe data yang sesuai. Contohnya jika kita menyimpan data nama, maka tipe data yang dipakai adalah tipe teks. Kita tidak boleh menyimpan data nama dengan tipe data number ataupun tanggal. Indikator data berkualitas yang keempat adalah konsistensi. Nah, di mana nilai dalam sebuah file data akan sama dengan semua di dalam berbagai berkas. Jadi contohnya produk A dengan kode 123 berarti di dalam berkas yang lain maka namanya tetap produk A dan kodenya tetap 123. Indikator data berkualitas yang selanjutnya adalah konsistensi. Di mana konsistensi adalah nilai sebuah file data akan sama dalam berbagai berkas. Jika ada sebuah produk yang namanya adalah produk A dengan kunci 123 artinya dengan di berkas yang lain namanya tetap produk A dan kuncinya tetap 123. Selanjutnya yang kelima, redundansi, yaitu tidak boleh ada data yang sama disimpan di tempat berbeda dalam satu sistem. Yang keenam, completeness, yaitu tidak ada nilai atribut salah yang diberikan dalam sistem. Oke, sekarang kita lanjut duplication. Nah, duplication ini tidak ada baris record yang sama dalam satu sistem. Kemudian, conformance to business rules, sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku. Kemudian ada structural definiteness. Nah, dapat didefinisikan strukturnya itu nama, first name ditambah middle name ditambah last name. Jadi strukturnya seperti itu. Indikator yang selanjutnya adalah data anomali. Sebuah field hanya digunakan sesuai kegunaannya. Contohnya adalah misalnya field address itu hanya digunakan untuk mencatat baris ketiga dalam alamat dan bukan untuk mencatat misalnya telepon, fax dan lain-lain. Indikator selanjutnya clarity. Clarity berarti kejelasan arti kegunaan dan cara penulisan sebuah data. Yaitu sebuah data itu harus dinamakan dengan penamaan khusus. Selanjutnya timely. Timely itu maksudnya mempresentasikan waktu dari data yang dimasukkan. Jika data digunakan per hari, maka data pada warehouse harus juga dibuat per hari. Indikator data berkualitas selanjutnya adalah usefulness, di mana setiap data harus benar digunakan oleh user.
Dan indikator yang terakhir adalah adherence to data integrity rules, di mana itu harus taat pada aturan keterhubungan data-data tersebut. Selanjutnya, manfaat meningkatkan kualitas data. Manfaat yang ada jika kualitas data itu ditingkatkan, yang pertama adalah analysis with timely information, yaitu data tersebut dapat dianalisis informasinya dengan tepat waktu. Yang kedua, better customer service, yaitu dapat memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Nah, oke, kita lanjut manfaat berikutnya. Jadi ada newer opportunities. Nah, ini merupakan, jadi begini teman-teman, kita dapat mengetahui kesempatan terbaru yang kita miliki. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, setelah itu ada manfaat reduce cost and risk. Nah, ini memiliki arti dengan data berkualitas kita dapat mengurangi biaya dan risiko yang kita punya. Jadi seperti itu teman-teman. Manfaat berikutnya adalah improve productivity. Yang dimaksudkan dengan improve productivity adalah dengan adanya data yang berkualitas kita dapat meningkatkan produktivitas kita. Dan yang terakhir adalah reliable strategic decision making. Maksudnya di sini adalah dengan data yang berkualitas kita dapat membuat strategi pengambilan keputusan yang lebih dipercaya, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.